meminta pertolongan kepada makhluk tidak otomatis menjadi syirik. Kapan menjadi syirik? Apabila makhluk tersebut tidak terpenuhi padanya satu dari 3 syarat. Syarat yang pertama, dia masih hidup. Minta tolong kepada orang yang sudah wafat adalah syirik. Dan juga kebodohan. Kenapa kebodohan? Karena orang yang sudah wafat itu yang butuh doa kita. Bukan kita minta tolong kepada dia. Dia yang butuh doa kita. Doakan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga termasuk bid'ah. Mengada-ada dalam agama. Karena banyak orang melakukan itu mengira itu ajaran agama. Padahal Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan sedikit pun kepada kita berdoa kepada selain Allah. Sama saja, karena orang yang berdoa itu meyakini selain Allah itu bisa mengabulkan doanya, atau untuk diteruskan doanya kepada Allah. Ini dua-duanya adalah syirik. Dan sekaligus bid'ah. Kenapa? Rasulullah SAW nggak pernah mengajarkan seperti itu. Lihat dalam hadis ini, apa yang diajarkan beliau? Idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu butuh pertolongan, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau tidak mengatakan, kalau butuh pertolongan, doa saja kepadaku. Nanti aku teruskan kepada Allah. Tidak. Beliau nggak pernah mengajarkan seperti itu. Iya. Jadi ini syarat yang pertama. Orangnya masih hidup. Syarat yang kedua, orangnya hadir. Hadir itu maksudnya kita bisa berkomunikasi secara wajar dengannya. Apakah kita datangi langsung? Atau di zaman sekarang bisa kita kirim WhatsApp. Wahai saudaraku, tolonglah saya. Kalau orangnya tidak hadir atau gaib, tidak ada, entah dia ada di mana, kemudian kita bermunajat kepadanya, memohon kepadanya, seakan-akan dia maha mendengar, maka itu adalah syirik. Syarat yang ketiga, permintaan itu bukan sesuatu yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini mirip dengan pembahasan doa. Karena isti'anah itu termasuk doaul mas'alah, doa permintaan. Ya, sudah kita bahas ya. Doa itu ada 2 macam, doa ibadah dan doa permintaan. Mudah-mudahan masih ada catatannya. Yang enggak mencatat berarti hafalannya kuat. Jadi syarat yang ketiga, permintaan itu bukan sesuatu yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah. Kalau seseorang meminta kepada makhluk sesuatu yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah, maka itu syirik. Contoh, minta dikabulkan seorang anak. Siapa yang bisa mengabulkan kepada kita seorang anak? Hanya Allah. Minta tolong dari gangguan setan. Siapa yang bisa melindungi kita? Hanya Allah. Kalau seperti ini kita minta kepada selain Allah, maka itu adalah syirik. Berarti kalau kita minta kepada seorang manusia sejumlah uang, syirik atau tidak? Syirik atau tidak? Tidak. Itu bukan termasuk syirik. Kenapa? Karena orangnya masih hidup. Yang kedua, orangnya hadir. Yang ketiga, dia mampu mengabulkan doa kita atau permintaan kita. Bukan sesuatu yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah. Jadi ingat 3 syarat ini. Bisa ingat saja 3 kata. Hayyun, hadirun, qadirun. Hayyun, hadirun, qadirun. Hayyun, orangnya masih hidup. Hadirun, dia hadir. Qadirun, dia mampu.
Mampu dalam artian yang dimintai itu bukan sesuatu yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi meminta sesuatu yang mampu dikabulkan oleh makhluk kepada makhluk tidak syirik. Tapi jamaah sekalian, ada hukum lain, ada pembahasan lain tentang masalah meminta kepada makhluk. Yang kesimpulannya, meminta harta kepada makhluk, dan makhluk itu bukan orang yang wajib menafkahi kita, hukumnya adalah haram, walaupun bukan syirik. Sedangkan meminta jasa, hukumnya adalah makruh. Kecuali yang wajib menafkahi kita. Contoh, istri kepada suami, tidak masalah. Istri minta kepada suami. Gimana kalau suami minta kepada istri? Kalau dia minta harta, hukum asalnya adalah haram. Hukum asalnya adalah haram. Kalau dia minta jasa, hukum asalnya adalah makruh. Hukum asalnya adalah makruh. Ini secara umum. Sampai-sampai jemaah sekalian, dulu para sahabat Nabi SAW, jika dia di atas hewan tunggangan, kemudian cambuknya jatuh, dia nggak minta tolong orang di sampingnya yang ada di bawah untuk ambilkan. Dia turun sendiri dan dia ambil cambuk tersebut. Karena hukumnya makruh. Dan kaidah syariat mengatakan, apabila ada darurat yang haram menjadi mubah, dan apabila ada hajat yang makruh menjadi boleh. Tidak makruh lagi. Ini dalam kaidah syariat. Jadi meminta harta kepada orang, hukum asalnya adalah haram, kecuali dalam kondisi darurat. Darurat itu seperti mengancam nyawa dan tidak ada solusi lain kecuali harus meminta. Meminta jasa hukum asalnya adalah makruh, kecuali ada suatu hajat, kebutuhan, maka hukumnya menjadi boleh. Karena jemaah sekalian, banyak dalil yang melarang keras meminta-minta. Di antaranya sabda Nabi SAW, la tazalu al-mas'alatu bi ahadikum hatta ya'ti yaumal qiyamah wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin. Tidak henti-hentinya seorang dari kalian meminta-minta sampai dia dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan wajahnya tidak berdaging. Subhanallah. Sejak ada WhatsApp, banyak sekali orang meminta-minta. Begitu pula di medsos. Dan yang paling berbahaya, meminta sambil menipu. Mengatasnamakan anak yatim, mengatasnamakan orang miskin, mengatasnamakan masjid, mengatasnamakan dakwah. Tapi ternyata masuk ke kantong mereka sendiri. Ini dosanya lebih besar lagi. Sudah meminta-minta, ditambah lagi dengan menipu. Maka apa yang mereka makan itu adalah haram. Adapun jemaah sekalian, kalau kita betul-betul meminta untuk masjid, maka itu tidak terlarang. Itu masuk dalam kategori ta'awun, tolong-menolong dalam kebaikan. Kita membantu orang untuk menyalurkan dananya, asal kita amanah. Dan membantu operasional masjid.
itu masuk dalam kategori ta'awun. Tapi kalau kita punya uang sendiri, ngapain kita minta ke orang lain? Kita yang bantu di masjid. Nggak usah kasih pahala ke orang lain. Jadi kalau pahala kita pelit boleh. Karena kita disuruh berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau kita bisa ambil pahala itu semua, jangan dikasih ke orang lain. Kalau kita punya harta, kita bisa bangun masjid ini sendiri, ngapain orang lain? Keluarkan semua harta kita. Kalau memang kita tidak ada, baru kita minta tolong orang lain untuk ikut bantu. Jadi meminta seperti ini tidak ada masalah. Begitu pula kalau kita lihat saudara kita miskin. Kalau kita bisa bantu, bantulah. Namun kalau kita nggak bisa bantu, kita bisa meminta untuk dia. Itu namanya memberi syafaat. Memberi syafaat di dunia. Rasulullah SAW bersabda, "Isfa'u tu'jaru." Berilah syafaat, maka kamu akan dapat pahala. Jadi meminta untuk orang lain yang membutuhkan tidak masalah. Bahkan itu adalah amal soleh. Baik. Jadi meskipun tidak syirik, hukum asal meminta-minta itu apabila minta harta hukumnya haram dan apabila meminta jasa hukumnya makruh. Yang syirik adalah ketika seseorang meminta kepada makhluk yang tidak terpenuhi pada makhluk itu satu dari 3 syarat dalam 3 kata. Apa saja itu? Hayyun, hadirun, qadirun. Baik.